Baik, kita mulai aja ya, Mbak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat-sahabat semua, malah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Tuhan semesta alam karena berkat kudrat serta irodahnya pada kesempatan minggu malam ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini insya Allah kita akan membahas rational actor, di mana kajian Islam hari ini adalah lanjutan kajian minggu yang lalu tentang bagaimana kita memahami sebagai manusia yang rasional atau aktor yang rasional yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kali ini kita menggunakan metode tafakur, hanya satu tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, karena hari-hari kita banyak menggunakan akal, berpikir dan membayangkan. Hari ini, dalam waktu 1,5 jam, kita akan coba menggunakan kolbu kita untuk merasakan, menghayati bagaimana ayat-ayat Allah menjadikan bagian daripada hidup kita. Wa qalu lakunna nasma'unna fi ashabi syair. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Inilah peringatannya Allah pada kita dalam surat Al-Mulk 10. Semoga menjadikan kita paham apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadikan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat, karena hari-hari kita banyak menggunakan otak. Kali ini kita akan coba menggunakan kolbu, membayangkan ayat-ayat Allah. Tujuan bertafakur insya Allah hanya untuk meningkatkan kesadaran. Bukannya untuk menjadi pintar, karena Bapak Ibu hadirin semua sudah menjadi orang-orang yang pintar memahami tentang ayat-ayat Allah. Tetapi kita biasanya bisa menghafalkan Quran, bisa membaca Quran, bisa membaca artinya, tetapi belum menyadari makna dan tujuannya Allah menurunkan ayat-ayat tersebut. Kiranya hari ini kita bertafakur dengan rumus tafakur, akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu dan Al-Quran tanpa akal menjadi lumpuh. Wa ma yadhakkaru illal ulul albab, dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran daripada firman Allah. Siapa yang mendapatkan pelajaran? Mereka yang mendapatkan hikmah. Yuktil hikmah man yasha'u wa min yutil hikmah faqad atiya khairan katsiran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, insyaallah dari diskusi kita tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah perintah Rasulullah SAW dalam hadis Al-Hakim yang dikatakan bahwa kitabullah wa sunnata Rasul adalah menjadi pegangan kita. Sadari selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran pasti salah. Dan sadari orang yang paling rugi adalah orang yang tidak menggunakan akal. Yang merasa benar padahal sebenarnya dia keliru, salah. Oleh karenanya, dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang yang tidak mempergunakan akal. Oleh karenanya, kita harus selalu memuji Allah dalam kondisi kapan dan dimanapun kita berada. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil lil ulama. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang kayak apa? Yang selalu mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, yang orientasinya duduk berdirinya karena Allah. Hari ini insya Allah kita akan bisa memahami dan menyadari bahwa Allah menciptakan alam dunia lengkap. Ya, Allah menciptakan alam dunia ini lengkap dengan hukum yang berlaku di dalamnya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum-hukum Allah yang disebut dengan sunnatullah. Sunnatullah ini ada 2 jenis. Hukum sunnatullah yang diciptakan Allah untuk kehidupan di alam dunia, yaitu yang bersifat nyata atau fisik,
dan yang bersifat goib metafisik. Yang bersifat fisik kita lebih percaya, yakin api panas, air mengalir dari atas ke bawah, es dingin, ini kita yakin sekali. Tapi hukum Allah yang bersifat goib, metafisik, kita sulit meyakini. Padahal dua-duanya sama. Hukum Allah yang goib, metafisik, sama pastinya dengan hukum Allah yang bersifat nyata atau fisik. Maka definisinya adalah bahwa rational actor adalah orang yang sikapnya didasari akan kesadaran bahwa di dunia ini ada hukum yang dibuat Allah, yaitu sunnatullah. Sekali lagi, rational actor, ya, manusia yang berpikir rasional adalah orang yang sikapnya didasari akan kesadaran bahwa di dunia ini ada dua hukum yang dibuat Allah. Hukum fisika dan hukum metafisika. Hukum yang terlihat nyata dan hukum yang tidak terlihat nyata. Dua-duanya pasti. Marilah kita akan satu persatu bahas bersama. Sadari Bapak Ibu, barang siapa yang tidak menyelaraskan sikapnya dengan hukum yang berlaku di mana ia tinggal, maka ia pasti tidak akan selamat. Sekali lagi, kita ada di Amerika, kita ada di Indonesia, kita di negeri manapun. Pada saat kita mengikuti hukum masing-masing, pasti kita selamat. Ada hukum lalu lintas. Hukum lalu lintas di satu negara dengan negara lainnya berbeda. Ya, aturannya berbeda, ada setir kiri, ada setir kanan. Ya, dan ini harus kita pahami. Ya, barang siapa yang tidak menyelaraskan sikapnya dengan hukum-hukum yang berlaku di mana ia tinggal, maka ia pasti tidak akan selamat. Sekarang kita semua tinggal di dunia, maka ada satu hukumnya, yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi perjalanan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita yang harus kita taati bersama. Rational actor pertama, ya, selalu, ya, rational actor selalu menyelaraskan sikapnya dengan sunnatullah. Seorang yang menjadi aktor yang rasional selalu menyelaraskan sikapnya dengan sunnatullah. Seorang yang benar, seorang yang takwa pada Allah, selalu menyelaraskan sikapnya dengan aturannya Allah, dengan hukumnya Allah. Dia tidak akan jauh dengan hukumnya Allah. Setuju Bapak Ibu, orang yang sikapnya selalu selaras dengan sunnatullah, jiwanya tidak akan meronta apapun ketetapan Allah sebagai Tuhannya. Ketetapan Allah yang kemarin, ketetapan Allah yang hari ini, ketetapan Allah yang akan datang, pasti kita mau mengikutinya. Karena itu pasti menjadi sebuah nilai kebenaran. Bapak Ibu, rahimakumullah, sesungguhnya menyelaraskan sikap dengan sunnatullah itu adalah sebenarnya sikap yang benar. Menyelaraskan sikapnya dengan sunnatullah itulah bagian perintah dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'bud. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budu, hanya beribadah pada Allah. Maka seorang mukmin muslim yang taat mengikuti aturan Tuhannya, maka menyelaraskan sikapnya dengan sunnatullah, aturan-aturannya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Menyelaraskan sikap dengan sunnatullah. Bagaimana caranya untuk dapat memadamkan api? Bagaimana caranya untuk dapat memadamkan api? Maka bila kita siram dengan minyak, artinya kita tidak bersikap selaras dengan sunnatullah. Setuju? Ada api, kita tahu api itu panas. Kemudian kita memadamkannya dengan minyak. Ya, kita memadamkan dengan minyak, maka tidak selaras dengan sunnatullah. Karena api akan bertemu dengan air menjadi, ya, tidak menyala atau mati. Contoh bagaimana menyelaraskan sikap dengan sunnatullah yang goib. Tadi fisika. Sekarang kita belajar yang metafisika atau yang tidak terlihat. Mungkin menjadi sesuatu yang sulit dipikir. Menyelaraskan sikap dengan sunnatullah. Bagaimana caranya agar kita dapat masuk surga? Nah, ini kita mulai berpikir, kalau tadi gampang. Bagaimana caranya agar, ya,
api tidak panas, kasih air. Bagaimana caranya? Agar air ya mengalir, ya dibiarkan, pasti akan mengalir dari atas ke bawah. Bagaimana caranya? Agar kita dapat masuk surga. Nah, ini yang disebut dengan hukum metafisika. Itu juga Bapak Ibu sekalian, sikap yang selaras dengan sunatullah bila ingin masuk surga adalah taat padanya dan Rasulnya. Ya. Barang siapa taat pada Allah dan Rasulnya, maka surgalah tempat tinggal. Bila kita ingin masuk surga dengan jalan hanya mendekatkan diri padanya, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Ayo, mulai berpikir. Pengen masuk surga, terus hanya mendekatkan diri pada Allah. Hanya mendekatkan diri pada Allah, apakah bisa masuk surga? Ayo, lihat sunatullah tadi. Ya kita tafakuri, bila kita ingin masuk surga dengan jalan mensucikan jiwa, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Mensucikan jiwa saja, terus kemudian bisa masuk surga. Tafakur berikutnya, bila kita ingin masuk surga dengan jalan berbuat baik saja pada sesama, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Tidak cukup. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Baik, ya kita renungi. Innal futaqina fi jannati wa na'im. Maknanya adalah orang yang bertakwa, artinya mengikuti aturan mainnya Allah dan Rasulnya, maka berada dalam surga dan kenikmatannya. Dengan kata lain, kalau kita balik ke atas, ya, kita lihat statement-statement yang di atas. Pertama, bila kita ingin masuk surga dengan jalan hanya mendekatkan diri pada Allah, apakah sikapnya selaras dengan sunatullah? Tentu tidak selaras. Ya. Bila kita ingin masuk surga dengan jalan mensucikan jiwa saja, apakah ini selaras dengan sunatullah? Tidak selaras dengan sunatullah. Bila kita ingin masuk surga dengan jalan berbuat baik saja, ini juga tidak selaras dengan sunatullah. Artinya, ya harus berbuat baik, semuanya. Artinya ketaatannya pada Allah itu bukan hanya satu saja. Kalau kita ingin mendapatkan surga, semuanya harus. Halo, Bu Asniwati. Bu Asnawati. Halo. Di mute dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita tafakur lagi sejenak. Bila kita ingin masuk surga dengan jalan taat atau patuh pada suami, apakah sikapnya ini selaras dengan sunatullah? Tidak. Taat pada suami, ia harus. Berbuat baik sesama manusia juga harus. Jadi tidak hanya ini saja. Dengan kata lain, kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan Allah. Keinginannya Allah. Ya. Jadi innal muttaqina fi jannati wa na'im. Jadi tidak cukup hanya berbuat baik sesama, berbuat baik pada suami dan lain sebagainya. Semuanya harus diikuti perintahnya Allah. Baru surga adalah jaminannya. Baik, kita lanjutkan menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar Allah merubah nasib kita? Ya. Bagaimana caranya agar Allah merubah nasib kita? Setuju juga Bapak Ibu sekalian, sikap yang selaras dengan sunnatullah, bila kita ingin Allah merubah nasib kita adalah dengan berikhtiar sungguh-sungguh. Setuju? Sikapnya selaras nggak? Bila kita ingin Allah merubah nasib? Selaras, Mas. Selaras. Selaras. Baik. Selaras. Ya. Bila kita ingin agar Allah merubah nasib kita dengan rajin berdoa, tahajud, puasa, Senin Kemis, apakah ini selaras dengan sunatullah? Ya. Selaras tidak? Selaras. Selaras. Selaras.
Bagaimana kata Al-Quran? Nah, Allahu la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma binafsih. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri kita sendiri. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu kalau punya utang, mohon maaf, terus berdoa saja, utangnya tetap. Bapak Ibu punya hutang, nggak balikin, tapi tahajud terus hutangnya tetap. Ya. Bapak Ibu punya masalah, puasa Senin Kemis, masalahnya tetap. Maka Allah katakan, kalau kita punya masalah, ya ikhtiar. Nah, ikhtiar sesungguhnya adalah langkah. Nah, oke, kita akan ambil makna ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu menggantungkan keputusannya pada Allah, menggantungkan nasib kita ke langit, kaki menginjak ke bumi untuk melangkah menuju penyelesaian permasalahan yang ada. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, ya, ada ketidaktersambungan, ya. Makna yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar Allah merubah nasib kita? Pertanyaan ini dijawab, sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin Allah merubah nasib kita adalah berikhtiar sungguh-sungguh. Jadi ikhtiarnya sungguh-sungguh. Ikhtiarnya yang sungguh-sungguh adalah tentang masalah apa? Kalau, mohon maaf, kita lagi di perjalanan, kemudian ban kita gembes, silakan berdoa 2 hari 2 malam, ban itu tidak akan utuh, Bapak Ibu sekalian. Itu maksudnya. Artinya kita harus berikhtiar bagaimana caranya agar kita bisa nambal ban. Itu namanya ikhtiarnya. Tapi berdoa boleh berdoa. Ya. Berdoa, tahajud, puasa, silakan di tol, Bapak Ibu nggak minta bantuan terus, nggak melakukan ikhtiar, tapi Senin Kemis puasa itu 1 minggu ya nggak akan bannya selesai. Tapi dengan berdoa, dengan tahajud, dengan puasa, itu mengetuk pintu langit. Pintu langit diketuk agar Allah mempertemukan seseorang, agar kita bisa bertemu seseorang yang membantu kita di tol. Ya. Artinya dengan kita berdoa, Allah mempercepat penyelesaiannya. Tetapi ikhtiar adalah yang utama. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa, tidak. Doa adalah penguat. Tapi ikhtiar utama adalah langkah kaki. Ya, doa adalah ketukan jiwa, langkah kaki kita, pikiran kita, tangan kita, berikhtiar sekuat tenaga. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Allahu la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma binafsih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar Allah menambah nikmat? Bagaimana agar Allah menambah nikmat kita? Ya. Setujukah Bapak Ibu? Sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin Allah menambah nikmatnya adalah dengan bersyukur. Setuju? Setuju enggak? Agar kita menambah nikmatnya, bersyukur. Bersyukur. Setuju. Setuju. Ya, setuju ya? Oke. Apa kata Allah? Jika setuju. Allah mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wah, ini kata Allah. Ya, jadi kalau kita ingin rezeki kita bertambah, ya tetap ikhtiar, tapi ucapkan rasa syukur. Ya, dulu dalam pertemuan ke-8 kita sudah membahas makna syukur minimal ada 3. Syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan, syukur memanfaatkan rezeki kita di jalan Allah. Itulah
makna daripada syukur. Baik, kita lanjutkan menjelaskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar kita masuk, ya, agar kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Agar kita mendapatkan hidayah. Bagaimana caranya? Setuju Bapak Ibu? Sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin Allah memberi hidayah adalah dengan berusaha menghampirinya. Ya. Jadi hidayah itu harus dihampiri. Ya. Allah katakan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Jadi kalau kita menyembah Allah, menjadikannya sesembahan, mendekatkan diri pada Allah, maka sesungguhnya Dia akan memberi hidayah. Jadi hidayah itu, ya, dijadikan olehku untuk melakukan sesembahan. Berikutnya, menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya? Membuat agar hati menjadi tentram. Ya. Ini. Arad. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, jadi agar kita menjadi tentram, maka mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Ya, dengan berzikir pada Allah, hati menjadi tentram. Itu kata kuncinya. Jadi tidak ada kata lain. Ya, tapi dengan berzikir, apakah hutang kita bisa selesai? Ya enggak lah, harus berikhtiar. Caranya gimana? Ini mengetuk hati Allah. Mengetuk hati kita agar Allah memberi jalan keluar dengan berzikir. Dengan ketenangan, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Setuju Bapak Ibu sekalian? Sikap yang selaras dengan sunatullah, bila ingin hati kita tentram adalah dengan selalu mengingat Allah. Yang berikutnya, menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya untuk mendapatkan karunia yang banyak. Ya. Setujukah? Sikap yang selaras dengan sunatullah, bila kita ingin memperoleh karunia yang banyak adalah dengan bertobat. Setuju? Ya. Saya belum kasih Qur'annya, tapi intinya adalah di dalam surat Al-Anfal bahwa untuk mendapatkan, ya, karunia yang banyak, maka bertobatlah kamu. Menjelaskan sikap dengan sunatullah, bagaimana caranya agar kita diselamatkan oleh Allah. Ya. Setuju Bapak Ibu? Sikap yang selaras dengan sunatullah, bila kita ingin diselamatkannya adalah dengan berserah diri. Barang siapa yang berserah diri pada Allah, ya, maka Allah akan menyelamatkannya. Jadi, jika Bapak Ibu ada masalah, serahkanlah diri pada Allah. Apa maknanya? Maknanya, ya Allah, saya ada masalah, saya serahkan pada Engkau. Artinya, keputusannya, ya, ke langit, kaki menginjak bumi untuk melangkah menyelesaikan masalah. Kita sering mendapatkan masalah berdiam diri, ya, cuma di masjid dan tidak melakukan penyelesaian masalah. Itu tidak boleh. Menjelaskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar Allah selalu memberikan keberuntungan pada kita. Ya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin mendapatkan peruntungan adalah jangan berbuat kezaliman. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan, ya, jalan keluar yang tidak bisa. Kalau kemarin Dari ya. Menjelaskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar Allah memberikan keutamaan? Ya. Setuju Bapak Ibu? Sikap yang selaras dengan sunatullah, bila kita ingin mendapatkan keutamaan adalah dengan bersabar. Ya. Jadi Allah katakan, barang siapa bersabar atas ujian-ujian Allah, maka akan mendapatkan keutamaan. Menjelaskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar Allah
menolong kita. Setujukah Bapak Ibu? Sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin ditolongnya adalah dengan jalan menolong agamanya. Barang siapa menolong agamanya Allah, maka Allah akan carikan jalan keluar kehidupannya. Allah akan menolong orang tersebut. Menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar kita banyak diberi Allah. Setujukah? Sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin banyak diberi pemberian Allah adalah dengan banyak memberi kepada sesama. Ya. Setiap Allah memberikan sesuatu pada kita, itu ada hitungan-hitungannya. Ya. Bapak Ibu sekalian, menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Bagaimana caranya agar pahala mengalir terus walaupun kita telah mati. Allah mengajarkan sikap yang selaras dengan sunatullah bila kita ingin mendapatkan pahala yang tidak ada hentinya sampai kiamat adalah dengan mengamalkan 3 perkara. Ya. Yang termasuk di dalamnya doa, anak yang soleh, ya, sedekah jariah. Apa yang kita tafakuri dari statement di atas? Bila kita ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat dengan cara membuat kebajikan bagi orang banyak, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Untuk mendapatkan ya pahala yang terus mengalir, 3 perkara tadi. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Kemudian beramal jariah, ya. Kemudian mengajarkan sesuatu tentang kebenaran itu sendiri. Ya. Kita masuk kepada rational actor ataukah penghayal? Kita termasuk orang yang rational actor atau penghayal. Dari tes-tes tadi memang agak sulit ya. Baru sekarang melangkah agar Bapak Ibu dan teman-teman mulai bisa memahami rational actor ataukah penghayal. Rational actor tadi adalah orang yang selaras dengan sunatullah. Penghayal adalah yang tidak mengikuti aturan Allah. Bila kita selama hidup ingin selalu nyaman, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Bisa dijawab Bapak Ibu sekalian? Tidak. Tidak. Ulangi lagi ya, bila kita selama hidup ingin selalu nyaman, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Tidak selaras. Tidak selaras ya, baik. Ini mulai paham nih. Ini rational actor atau penghayal. Nah, jadi bila kita selama hidup ingin selalu sehat, apakah sikapnya ini selaras dengan sunatullah? Tidak. Tidak. Ini penghayal ya. Penghayal. Oke. Rational actor atau penghayal ini. Bila kita selama hidup ingin terhindar dari musibah, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Tidak. Tidak. Harapannya Penghayal. begitu, tapi menghayal. Iya, betul. Harapannya pengennya selama hidup terhindar dari terhindar dari musibah, tapi tidak akan mungkin. Iya. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti minggu lalu lebih paham. Ya. Rational actor atau penghayal. Bila ingin agar orang tercerahkan dengan nasihat yang kita sampaikan, apakah dengan sikap ini selaras dengan sunatullah? Ini agak Ya. sulit. Bila ingin agar orang tercerahkan dengan nasihat yang kita sampaikan, apakah ini selaras dengan sunatullah? Iya juga, tidak juga. Kan tadi kemarin sudah tidak. Tidak. Jadi pada saat kita menasehati seseorang, tidak ada jaminan ya nasihat kita diterima. Ya kan? Tidak ada jaminan. Jadi kalau kita nasihatin anak kita, nasihatin suami kita, nasihatin istri kita, jangan pernah berpikir harus diikuti. Sunatullahnya ada istri yang suka membangkang, ada suami yang suka membangkang, ada anak yang suka membangkang, ada orang tua yang juga suka membangkang. Itu sunatullahnya. Jadilah rational actor. Nggak usah langsung marah-marah. Oke, kalau ini bisa dipahami nggak?
pada saat kita menasihati anak, kemudian anak kita melawan, terus kita nggak usah gundah gelisah. Memang sunatullahnya begitu. Pada saat kita nasihati suami kita melawan, padahal ini kita udah ngomong benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi istri juga melawan. Kita biasa-biasa, sunatullahnya memang begitu. Nah, itu yang disebut dengan rational actor. Kalau orang penghayal, setiap omongan kita harus diikuti. Itu penghayal. Iya, Bisa paham ya? bisa. Oke. Bila kita berharap setiap keinginan selalu terwujud menjadi kenyataan, apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Tidak. Tidak. Ini penghayal atau rational actor? Penghayal. Penghayal. Di dunia tidak akan pernah terus sehat. Di dunia tidak pernah akan terus sakit. Di dunia tidak pernah selalu terwujud kenyataannya. Ada yang terwujud, ada yang tidak. Kita enggan berhaji, lalu kita wasiatkan agar anak kita menghajikan kita. Kelak setelah kita meninggal. Apakah sikap ini selaras dengan sunatullah? Tidak. Tidak. Ya. Penghayal. Ya. Oke, sadari, bila sikap kita tidak selaras dengan sunatullah, maka jiwa kita akan meronta ketika menerima ketetapan yang tidak nyaman. Nah, oke. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bila sikap kita tidak selaras dengan sunatullah, maka jiwa kita akan meronta ketika menerima ketetapan yang tidak nyaman. Pada saat kita menasehati istri kita, menasehati suami kita, melawan. Pasti Bapak Ibu meronta. Padahal begitulah ada orang yang nurut dan tidak nurut. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ini memang mikirnya agak luar biasa ini. Agak dalam, Pak. Dalam, Pak. Dalam, betul. Iya. Baik, kita tafakuri ya sejenak ya. Yuk, positive thinking atau rational actor. Nah, ini agak dalam lagi nih. Ini memang memikir. Karena tadi dari ayat-ayat yang dari atas kita turunkan ke dalam logika biasa. Yuk, ini pelan-pelan. Rational actor atau positive thinking. Kita sering bicara positive thinking dong gitu. Kita lihat Al-Qur'annya, positive thinking atau rational actor. Positive thinking. Ya, merekayasa hati supaya tentram. Awas, ingat ya. Positive thinking merekayasa hati supaya tentram. Ya. Masya Allah. Lagi, Man. Lagi nonton sepak bola itu, Bu. Ya, Indonesia lawan Malaysia itu. Ya, Ya, sama ini di depan saya juga. nggak apa-apa. Siap, lanjut, Prof. Oke. Positive thinking merekayasa hati supaya tentram. Ya. Ya. Rational actor menyelaraskan sikap dengan sunatullah. Oke, saya ulangi lagi. Positive thinking merekayasa hati supaya tentram. Jadi hati itu direkayasa. Positive thinking. Tetapi yang rational actor, ya, rational actor lah menyelaraskan sikap dengan sunnatullah. Ya, rational actor adalah menyelaraskan sikap dengan sunnatullah. Baik, yuk kita tes. Rational actor sangat berbeda dengan positive thinking. Kita sering mengatakan positive thinking. Padahal rekayasa. Positive thinking adalah rekayasa. Oke, rational actor apa adanya. Padanya. Sunnatullah, betul. Ya. Rasional adalah sunnatullah. Jadi yang benar itu positive thinking atau rational actor? Rational actor. Nah, mulai sekarang jangan suka mudah bicara tentang positive thinking. Ini kata-kata orang barat. Ini rekayasa. Ya. Pura-pura baik, padahal enggak. Nah, karena direkayasa. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini kita suka mengobrak-abrik kebiasaan. Ya, perbandingannya antara positive thinking dengan rational actor. Ya, oke. Dizalimi oleh yang ngebut. Positive thinking, dia sedang sakit perut. Ya, rational actor, transfer pahala yang tertunda. Oke, saya ulangi lagi. Pada saat kita lagi jalan, ada air di samping kita, kemudian ada orang ngebut. Baju kita yang putih basah semua. Kalau kita bisa bicara positive thinking,
Oh, nggak apa-apa lah, dia sedang sakit perut. Begitu dia lewat lagi, kamu tadi ngebut ya, saya kena bajunya, kamu lagi sakit perut ya? Enggak, saya pengen ngebut aja. Langsung kesel. Itu namanya positive thinking, karena kita mereka, yes. Rekayasa. Oke, bisa paham? Kalau Ya, ya. rational actor, transfer pahala yang tertunda. Kita tadi disakiti seseorang, nggak usah sakit hati, tenang saja. Maka pahala-pahala orang yang menyakiti kita, itu masuk ke dalam kita, ke pahala kita. Begitu orang tadi balik lagi, kamu tadi kenapa? Oh, saya sakit perut. Ya nggak apa-apa. Tadi kamu apa? Oh nggak apa-apa. Saya pengen ngebut. Ya kita juga tenang-tenang saja. Itu namanya rational actor. Kita tahu memang ada orang jahat dan orang baik. Oke, sampai sini bisa paham nggak? Ya. Ini ngomongnya dalam Pak Gani. Ya, Jujur ini dalam sekali. Dalam sekali. Ya. Kita mudah marah, mudah sakit hati. Tapi kalau dapat alasan yang masuk akal, sakit hatinya hilang. Itu namanya positive thinking. Seorang yang rational actor, apapun alasannya, orang yang jahat pada kita, kita maafin. Itu top namanya. Top Marco top. Oke, sampai sini bisa paham. Ya. Karena memang itu yang disebut dengan rational actor. Oke. Satu lagi sebuah kalimat, anak laki-laki dan wanita sama saja. Anak laki-laki dan wanita sama saja. Anak wanita sama. Positif thinkingnya gini. Anak laki-laki belum tentu membahagiakan kita. Jadi kita nggak punya anak nih. Belum punya anak. Tiba-tiba kita berdoa, mudah-mudahan kita pengen anak laki-laki. Tiba-tiba anaknya perempuan. Nah, udahlah positif thinking saja. Allah baik. Anak laki-laki belum tentu membahagiakan kita. Nah, katanya begitu. Apa jawabannya seorang yang rational actor? Anak itu untuk menguji kita. Karena itu laki-laki atau perempuan sama saja. Oke, bisa pahami? Jadi seorang yang mengucapkan kata-katanya adalah orang yang beriman atau tidak, orang yang memiliki pemahaman ilmu agama atau tidak, dilihat dari kalimatnya. Kalau dia positive thinking, lah, enggak apa-apa. Anak laki belum tentu juga membahagiakan kita. Tapi orang yang cerdas, orang yang rational actor, dia katakan, anak itu memang tugasnya menguji kita. Mau laki-laki, mau perempuan, ya sama saja. Nggak penting. Saya tidak punya anak perempuan, saya punya laki-laki. Bagi saya tidak ada masalah. Mau perempuan, mau laki-laki, tugasnya menguji kita. Ya. Sampai sini bisa dipahami, Ya. Bapak Ibu? Ya. Bisa, Prof. Ya, oke. Yuk kita masuk lagi menghadapi kegagalan. Kita ingin A, tapi dapatnya B. Kita ingin B, dapatnya C. Gagal lagi. Kita ingin mendapatkan sesuatu, ternyata tidak. Positif thinkingnya apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Benar? Kita ngomong gini? Iya. Biasanya begitu. Iya. Itu namanya positive thinking. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bagaimana seorang yang disebut rational actor? Berbeda kata kalimatnya. Dia memberi apa yang kubutuhkan, bukannya apa yang Iya, 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 iya. Nah, jadi jawabannya cerdas. Iya. Oke, sampai sini bisa pahami? Bisa, Prof. Jadi mohon maaf, banyak kalimat-kalimat orang yang diambil dari Barat sungguh tidak menjadikan kita rational actor. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Memang betul kalimat itu, tetapi tidak menjadikan dia ikhlas. Tetapi seorang yang rational actor, dia memberi apa yang kubutuhkan, bukan apa yang kuminta. Itu jelas. Selesai. Oke, Bapak Ibu, menyikapi sakit. Ya. Positif thinkingnya apa? Kita tidak sendiri, ada yang jauh lebih parah dari kita. Nah, itu positive thinking. Tapi rational actor, ini kan rekayasa. Ya.
penghapus. Titik. Itu kata-kata Allah. Jadi rational actor sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Positive thinking sandarannya kalimat-kalimat orang bijak. Berarti selama ini positif thinking terus. Baru-baru saja ini rational actor, Prof. Ya, Masya Allah. luar biasa. Aduh. Berarti Jadi kita masih jauh dari sunnatullah ini. Bahayanya. Iya, betul. jadi kita rekayasa terus. Ya, kita banyak dengar ustadz, kiai juga mengatakan positive thinking, tapi dia nggak ngerti maksudnya apa itu positive thinking. Iya. Oke, masuk lagi. Positive thinking tidak selamanya aman. Rational actor selamanya akan aman karena positive thinking bersandar pada ucapan seseorang. Sandarannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi rational actor selamanya akan aman karena bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setujukah Bapak Ibu? Semua orang mampu melakukan positive thinking. Benar? Ya. Oh, hanya orang yang beriman saja yang mampu menjadi rational actor karena sandarannya dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kehidupannya dia. Berbeda dengan positive thinking adalah sebuah kata-kata bijak saja untuk merekayasa agar tidak jadi sakit hati. Setujukah Bapak Ibu? Positive thinking no, rational actor yes. Yes. Oke, aduh lumayan juga nih. Yuk kita review sebentar. Ya, sadari Pak Bu, barang siapa yang tidak menyelaraskan sikapnya dengan hukum-hukum yang berlaku di mana ia tinggal, maka ia pasti tidak akan selamat. Hukum di dunia adalah menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk jalan. Hukum di dunia menggunakan sunnatullah, rational actor. Manusia yang mengikuti atau aktor yang mengikuti aturannya sang khalik, sang dalang. Ya, positive thinking adalah merekayasa ya, diri kita sendiri. Sadari, rational actor menyelaraskan sikap dengan sunatullah sehingga jiwa tidak meronta atas apapun keputusan yang ditetapkan oleh Allah, sang khalik, sang maha pencipta, sang maha penentu kehidupan manusia. Kita sebagai aktor, kita sebagai wayang, bukan dalang. Kita ditentukan oleh dalang. Siapa dalang? Allah, sang khalik, sang pencipta, sang pengatur kita semua. Maka sadari, positive thinking tidak menyelaraskan sikap dengan sunatullah, melainkan memandang dari kacamata kelohisan semata saja. Begitu Mbak Andi, Bapak Ibu dan teman-teman. Yuk kita diskusi kalau masih ada yang masih ini. Terima kasih banyak Prof. Ini tadi saya mungkin dengan beberapa teman-teman ini baru saja menyadari ini Prof. Karena tadinya kan kalau kita ada masalah selalu mengutip dari kata-kata bijak atau kata-kata mutiara Prof. Nah, sebenarnya itu adalah rekayasa. Ya, rekayasa. Wah, Masya Allah, betul. Banyak sekali pelajaran ini. Yang baru saja ini menyentuh Prof. Pertanyaan pertama ini Prof, saya bacakan di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah bisa dikategorikan bahwa positive thinking sebagai produk akal, sementara kalau rational actor adalah produk dari kolbu? Tafadhal Prof. Oke, tidak. Positive thinking itu adalah merekayasa akal. Sementara rational actor adalah bukan produk. Produknya produk dari Allah, tetapi yang membaca adalah kolbu. Jadi positive thinking itu apa yang kita lihat menggunakan akal saja. Ya. Artinya dari pandangan produk akal. Sementara rational actor adalah mengikuti sunatullah, tetapi di situ kolbu yang bermain, ya, yang membacanya. Ya, jadi rational actor adalah membaca dari sisi kolbunya, tapi rational actor adalah produknya dari Allah.
Nah, kalau bicara produk, tapi sudut pandangnya dari kolbu, betul. Kalau sudut pandangnya, bukan produknya. Jadi ada sebuah kejadian, itu produknya dari Allah, tapi kolbu yang membaca. Tetapi kalau otak yang membaca, UUD ujung-ujungnya duit. Tapi kalau kolbu yang membaca, UUT, ujungnya takwa, ujung-ujungnya taat. Nah, gitu Iya, Pak. iya. Barulah Sip. gini Prof. Ya. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Taufik. Izin bertanya, Prof. Bagaimana selayaknya seorang hamba bersyukur kepada Allah atas nikmat yang melimpah ruah? Hatur nuhun. Ya. Silakan, Prof. Ada 3, Pak Taufik, ya, untuk bersyukur pada Allah. Pertama dengan ucapan kata Rasul, ya, ucapkanlah rasa syukur pada Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi rasa syukur itu bukan berarti begini. Ini mohon maaf ya, tiba-tiba mobil kita, mohon maaf, mobil kita yang belinya cuma 100 juta dibeli orang 200 juta. Wah, hebat nih Pak Taufik. Alhamdulillah, sambil menepuk dada. Nah, itu namanya tidak alhamdulillah, tidak bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya ya segala puji bagi Allah. Begitu dipuji seseorang, hati dan kolbu, jiwa menunduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bukan saya, karena Allah gitulah. Itu pertama, ucapan. Yang kedua, perbuatan. Ya, begitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tercermin perbuatannya, kesombongannya tidak menghantuinya. Kesombongannya tidak menjadi takjub bahwa ini adalah karyanya. Bukan, ini karya Allah. Saya kebetulan mampu melakukan. Yang ketiga, rasa syukur ya yang melimpah ruah, dilakukan untuk amal ibadah menghantarkan kita ke surga. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan teman-teman, seorang yang memiliki rasa syukur itu bukan memanfaatkan hartanya untuk kezaliman, tetapi memanfaatkannya harta kezalannya Allah. Jadi kalau mohon maaf sekali, kita punya HP, HP-nya dari mana? Dapat rizki dari Allah, kemudian bersyukur. Bersyukurnya caranya membeli HP, kemudian cuma melihat gambar-gambar yang seronok. Nah, itu tidak bersyukur namanya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Makasih banyak, Prof. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Cahyo Yuniawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimanakah agar kehidupan ini kita bisa menjadi manusia rasional actor, bukan manusia positive thinking yang merekayasa, apalagi manusia penghayal, agar selaras dengan sunnatullah. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Agar kita bisa rasional actor, tidak positive thinking, ya belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Apa perintah Allah, apa larangannya Allah. Apa perintahnya Rasul, apa larangannya Rasul. Yang disebut dengan sunnatullah adalah hukum-hukum Allah yang ada di Al-Quran, ya, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang tertulis dan ayat-ayat yang tidak tertulis. Itulah yang disebut dengan hukum sunnatullah. Hukum sunnatullah ada yang fisika, ada yang metafisika. Kita lebih percaya kepada yang fisika. Yang metafisika tidak. Ya, Allah katakan bahwa puasa mencegah salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah juga mengatakan bahwa puasa menaikkan hamba-hamba Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diperintahkan puasa bagi orang-orang sebelum kamu seperti dan agar kamu taat pada Allah, agar kamu bertakwa. Bagaimana hubungannya puasa menjadi taat? Nah, kita itu menggunakan rational actor, itu yang namanya hukum metafisika. Nah, kita nggak percaya begitu saja dengan metafisika. Maka agar kita lebih percaya, mentafakuri ayat Allah. Tafakur itu
merundukkan kita, merenungkan kita, mempelajari tentang ayat-ayat. Bertafakur hari inilah kita menyelaraskan ayat-ayat Allah. Jadi semakin menjadi rational actor, semakin terus kita mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Begitu, Pak Cahyo. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Suryati Arif Firmansyah. Mohon pandangannya, Prof, bahwa kami pernah diajarkan bahwa apapun yang dilakukan jangan berharap pahala, tetapi supaya bisa dekat dengan Allah. Misalnya, mengaji bukan karena pahala, tetapi supaya dekat dengan Allah. Jadi apapun yang dialami itu adalah yang terbaik dari Allah, termasuk sakit ataupun musibah. Dan bagaimana menata hati supaya bisa memiliki keyakinan penuh dan tidak meronta atas keputusan Allah kalau tidak sesuai dengan harapan. Makasih. Jadi Bu Suryati, kenapa ya kita tidak sesuai dengan harapan? Kita tahu misalnya apapun yang dilakukan jangan berharap pahala. Nah, orang yang umurnya muda, sedang, tua itu berbeda pemahamannya. Orang yang memahami tentang sunatullah juga berbeda. Seorang yang memahami sunatullah, orang yang memahami hukum Allah, ada yang khatam, ada yang baru setengah, ada yang baru sedikit. Nah, orang yang baru sedikit pemahamannya, mohon maaf Bu Suryati, ya, dia masih menghitung pahala. Ya, apa yang dilakukan ujung-ujungnya mendapat pahala atau tidak. Tetapi orang yang tingkatannya udah sufi, kita lagi belajar sufi ini. Kita lagi belajar yang disebut dengan, mohon maaf, tasawuf. Tasawuf itu belajar bukan karena sepele. Ya, bukan belajar karena hanya pahala. Tetapi bagaimana yang kita lakukan adalah agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Ya, kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Maka seorang ya yang kena musibah, kena apapun, ya dia dapat meyakini tidak akan meronta kepada keputusan Allah. Kalau dia yakin bahwa sakit adalah dalam rangka Allah mengurangi dosa. Musibah yang kita dapati dalam rangka Allah menginginkan semua masuk surga manusia-manusia ini. Maka caranya adalah ada dua. Untuk mengurangi dosa manusia hanya ada dua, di dunia dan di akhirat. Di dunia, ya, di akhirat dengan masuk neraka maka dosanya akan terus berkurang. Di dunia hanya ada dua cara, ya, kita ampun pada Allah dan Allah memberikan rasa sakit. Allah memberikan musibah. Dengan pemahaman itu kita tidak akan meronta, ya, atas keputusan kudrat irodahnya Allah. Maka apapun yang Allah putuskan kemarin, hari ini, atau yang akan datang, kita akan mau mengikuti keputusannya Allah. Kira-kira begitu, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Andi Hafidah. Assalamualaikum. Maaf, Prof, bertanya bahwa apakah kata-kata bijak yang Islami itu juga tidak berdasarkan sunatullah? Terima kasih, Prof. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, Bu Hafidah, apapun kalimatnya, kalau itu sandarannya Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu disebut dengan sunnatullah. Ya, landasannya. Seperti halnya hukum. Hukum itu kan, mohon maaf, undang-undang itu kan banyak sekali. Tetapi nafasnya undang-undang kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka disebut dengan sunnatullah. Kalimat bijak kalau sandarannya pada Al-Quran dan sunnatullah, Al-Quran dan sunnahnya Rasul, maka disebut dengan sunnatullah. Begitu, Bu. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir ini dari Bu Mastini Masud. Izin bertanya, Prof. Kalau saya sudah pernah dibohongi seseorang, sejak itu juga saya sudah berhati-hati dengan orang tersebut. Apakah saya ini tergolong apa, Prof? Terima kasih. Jadi gini, mohon maaf, ya, aku ada dalam prasangkaan hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi.
Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah disakiti oleh seseorang, jangan pernah berpikir orang itu jelek. Jangan. Jangan pernah. Ibu, Bapak pernah disakiti, itu sudah kata kunci udah pegang saja. Tetapi berpikirlah bahwa Allah ada dalam prasangka hambaku. Padahal niatnya dia mau baik, tiba-tiba ibu melakukan kezoliman pikiran terhadap orang itu. Akhirnya orang itu zolim beneran. Karena aku ada dalam prasangkaan hambaku. Ya, semesta alam akan mengikuti itu semua. Tapi berbuatlah kebaikan walaupun orang itu berbuat buruk pada kita. Mudah diucapkan, sulit dijalani. Itu juga butuh waktu lama. Perjalanan hidup saya kurang lebih 33 tahun bersama istri, ya suka berdebat semacam itu. Ya. Istri saya suka bilang, waduh, untuk menjadi malaikat itu susah, dia bilang gitu. Tidak, bisa, walaupun sulit. Ya, begitu Mbak. Ya. Terima kasih Prof. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Oke, Pak boleh. Sarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positive thinking dan positive feeling, apakah bisa saling berlawanan atau harus positive thinking dan positive feeling? Terima kasih Oke. banyak, Prof. Sepemahaman saya, positive feeling itu kan hanya mengandalkan rasa saja. Ya, mengandalkan rasa saja. Jadi menurut saya ini tidak berlawanan, malah positive feeling, ya. Positive feeling itu kan artinya kita sudah yang tadi prasangka hambaku. Feeling itu menjadikan bisa nilai kebenaran karena seluruh raga kita, misalnya gini, saya kedatangan seseorang, tapi punya feelingnya ini orang apa namanya, kayaknya akan nakal deh gitu. Bisa jadi nakal beneran gitu. Itu namanya positive feeling gitu. Jadi feeling yang bermain. Selalu Allah perintahkan, Rasul mengajarkan, ya, untuk melihat seseorang dari husnudon apa syuudon. Husnudon, jangan syuudon. Jangan syuudon. Itu perintahnya Rasul. Gitu. Jadi Pak Zarudin jangan menggunakan feeling, ya, tapi yakini, ya. Justru yang saya pahami Pak Zarudin itu selalu melihat orang itu dari feeling yang baik, positive feeling. Ya. Betul, Prof. Ya, tentu ini jadi berlawanan memang. Jadi berlawanan. Kalau positive feeling kan prasangkanya baik. Kalau positive thinking, nih mikirnya. Thinking itu ini, feeling itu ini. Hati. Rasa. Jadi bisa berlawanan memang. Iya. Oke, Mbak. Ya. Prof, rupanya masih ada pertanyaan satu lagi. Silakan. Dari Bu Rosdiana, izin bertanya, Prof. Menyikapi makna rasional ekter, maka terkait ikhtiar dan doa untuk meraih suatu tujuan atau cita-cita yang belum terkabul-kabulkan, apakah sebaiknya ikhtiar dan doa ini masih tetap dilanjutkan tetapi tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berusaha mencari ikhtiar lainnya tetapi tetap berlandaskan sunnatullah? Mohon penjelasannya, Prof. Oke, begini Bu Ros. Jadi menyikapi makna rasional actor tadi bahwa tadi terkait dengan doa untuk meraih suatu tujuan, ya. Tentu kalau kita misalnya sudah berdoa, sudah berikhtiar. Nah, ikhtiar itu kan ada cara 1, 2, 3, 4. Yang namanya ikhtiar itu ada tingkatnya 1, kalau 10 tingkat, ya, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sampai 10. 10 itu yang paling maksimal. Sejauh ikhtiar kita maksimal, ya, maka itu sunatullah. Sejauh sudah maksimal, maka kita cari jalan keluar yang lain. Maka kalau dalam bahasa kedokteran itu kita sering menyebut cari kedua lah, second opinion. Second opinion. Nah, dalam ikhtiar juga ada second opinion. Cara ini nggak bisa, cari yang lain, nggak apa-apa. Itu namanya sunatullah, begitu.
Silakan, ada lagi, Mbak? Masih ada ini pertanyaan, Prof. Oke, silakan. Dari Mbak Sri Watini, Ya. saya sering melihat seorang pemimpin yang tahu bahwa yang dilakukan adalah salah langkah, Ya. tetapi tetap saja dilakukan, walaupun berdasarkan prasangkanya baik menurut yang bersangkutan, padahal sebenarnya salah menurut kode etik. Bagaimana sikap kita, Bapak? Sikap kita itu kan sikap Mbak Sri. Maka sikap kita ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Amar nahi mungkar itu artinya kita tidak boleh dong membiarkan teman kita tetap dalam kondisi yang nggak benar gitu loh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memang tidak nyaman, kurang baik, ya apa istilahnya, menjadikan rasa tidak bagus seseorang, tetapi itu adalah kebaikan. Jika kita seorang muslim, maka antar muslim satu muslim lainnya adalah satu bersaudara. Maka mengingatkanlah jalan yang terbaik, walaupun itu pahit. Gitu. Benar. Benar. Iya. Jadi kita ini hampir di teman-teman yang ada sekarang jadi peserta ini lagi menjalankan itu, Prof. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dipahami teman-teman yang hadir. Masih ada satu pertanyaan lagi, Prof. Ya, silakan. Izin bertanya, Prof, dari Pak Haikal Irsyad. Apakah salah ketika kita mencoba berbuat baik, namun kita mengharapkan pahala dari Allah? Apakah perbuatan baik yang telah dilakukan tersebut tetap termasuk ikhlas? Mohon penjelasannya. Oke. Keikhlasan itu ya tidak berharap sesuatu apapun terhadap manusia. Awas, manusia. Tapi pada Allah mengharapkan pahala boleh. Ya, tapi itu ketaatan tingkat bawah. Ketaatan tingkat bawah. Jadi hitungannya pahala, semua hitungannya pahala. Nah, pada saat kita sudah belajar tentang rational actor, sudah kita belajar tentang konsep tafakur, setelah kita belajar sufi, maka naiknya sudah tinggi, ke tingkat yang tinggi. Yang kita lakukan bukan cari pahala. Ya. Cari bahwa ini keikhlasan agar Allah, agar jalan kehidupan saya diterima oleh Allah. Ya. Kalau pahala itu seperti anak kecil dalam ketaatannya. Ya, misalnya, anak kecil kan gitu. Nah, kalau kamu sholat, dikasih ini sama mama, sama papa. Terus, jadi hitungannya sesuatu yang sangat sepele. Itu tingkat yang paling bawah. Tetapi kalau kita menyatakan apapun yang kita perbuat hanya ingin mendapatkan ridho Allah, itu tingkat yang paling tinggi. Ya, itu tingkat yang paling tinggi. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih, Prof. Itu tadi pertanyaan terakhir, mungkin ditutup dengan doa akhir majelis. Silakan, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaan 1,5 jam ya. Lebih malah ya, mohon maaf, ini lebih waktunya hampir 2 jam. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Malah kita berdoa, sebelumnya membaca istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyum wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada waktu lagi ya minggu depan kita Amin, insyaallah. Amin. Mardiana, Pak Taufik, Pak Gani, Bu Ami, Bu Rosdiana, Mbak Ani. Makasih, Prof. Budi. Materinya sangat penting, Prof. Tur nuhun, Prof. Ya, Pak Budi, Pak Sudibyo, Pak Rahmat, salam semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Selalu.